Halo semua, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan dalam hal untuk memaksimalkan SEO YouTube dari video Anda yang Anda miliki ya. Nah, langkah ini terdiri dari yang pertama yaitu melakukan riset keyword, yang kedua membuat video dengan kualitas yang terbaik, yang ketiga mengoptimasi metadata, lalu yang keempat lakukan promosi terhadap video Anda, yang kelima yaitu memanfaatkan YouTube Analytics. Bagaimana caranya? Berikut ini. Oke, yang pertama kita masih akan fokus pada bagaimana riset keyword ya. Kenapa masih kita fokus ke situ? Karena ini merupakan yang paling penting ya dari beberapa hal yang berkaitan dengan SEO itu. Oke, nah dalam berbagai artikel atau mungkin kalian bisa lihat juga di beberapa video tutorial di YouTube ya, bahwa search engine optimization YouTube ini yang tentunya Anda juga bisa mengenalnya dengan kata kunci atau keyword, sama halnya dengan konten yang ada pada website ya. Anda dapat menempatkan kata kunci dengan kerapatan yang tertentu, mulai dari kata kunci utama sampai dengan turunan hingga sinonimnya. Karena kalau kalian bisa perhatikan pada tutorial atau video saya sebelumnya, kita bisa lihat bagaimana ketika kita riset suatu kata kunci, itu akan ada banyak sekali kata kunci yang keluar, dan itu memang sudah banyak dilakukan oleh beberapa kreator ya, untuk menempatkan video mereka paling tidak berada dengan kata kunci yang sama ya. Artinya di sini kata kunci pada YouTube ini akan menentukan posisi dari konten yang Anda buat. Misalnya dengan kata kunci seperti yang sudah saya pernah buatkan pada video sebelumnya, katakanlah kata kunci ayam goreng. Dengan kata kunci ayam goreng ini tentu memiliki persaingan yang begitu besar ya. Kalian bisa lihat bahwa ada kerapatan di situ sehingga bisa menentukan siapa penonton atau kreator yang bisa menempatkan videonya itu pada posisi teratas ya. Mereka yang memiliki viewer yang lebih banyak ini akan menempatkan videonya itu di peringkat atas. Kalau Anda ingin memaksimalkan konten video yang sudah atau yang akan dipublikasikan, maka simaklah berikut ini bagaimana kita melakukan riset kata kunci. Yang pertama, temukan kata kunci yang sesuai dengan niche. Oke, nah kalau Anda terjun ke dunia YouTube secara profesional, nah yang harus dipikirkan lebih dahulu adalah niche atau tema yang Anda kuasai. Belajar dari pengalaman yang sudah saya lakukan, dan saya mencoba merubah sedikit demi sedikit untuk memperbaiki channel saya sehingga lebih baik nantinya. Nah, misalnya Anda akan membuat niche dengan tema otomotif, atau katakanlah tema tentang berkebun. Tentu kata kunci yang sesuai adalah bagaimana tentang mobil ya, membahas tentang mobil, mereview tentang mobil, dan melakukan uji coba tentang mobil tersebut. Kalau berkebun, tentu bagaimana cara untuk bercocok tanam, bagaimana masalah pemupukan dan perawatannya. Oke, nah sebaliknya, kalau niche Anda tentang
wisata, tentu kata kunci yang sesuai dan berhubungan ini adalah bagaimana destinasi yang bisa diberikan dalam konten Anda. Oke, kata kunci ini penting untuk menarik banyak ya penonton baru kalau halaman YouTube Anda itu masih terbilang baru. Kalau sudah lama dan memiliki basis penggemar yang banyak, itu ya ketika Anda mengunggah video apa saja itu bisa langsung jadi trending, seperti halnya pada channelnya para artis ya. Tentu bagi pejuang YouTuber baru ini tidak demikian. Kalau kita masih pemula, tentu harus bekerja keras, harus bekerja cerdas dengan memaksimalkan kata kunci. Bagaimana caranya? Tentu Anda bisa menggunakan contoh-contoh dalam video saya sebelumnya ya, yaitu menggunakan search engine-nya YouTube, lalu menggunakan keyword tool. Di samping itu, bisa juga Anda menggunakan fitur ya, seperti Google Trend. Nah, di sini Anda bisa melihat jenis kata kunci yang bisa dibidik dengan frasa turunannya. Dengan alat ini, Anda akan tahu seberapa banyak atau seberapa kuat persaingan konten Anda di YouTube. Lalu akan terlihat juga berapa kali kata kunci dari video Anda itu dicari setiap bulannya misalnya. Nah, dari patokan ini Anda bisa membuat konten yang terstruktur ya. Silakan mencoba Google Trend. Yang kedua, itu menganalisis tren terbaru. Coba Anda perhatikan top trending di YouTube ya. Pada periode tertentu itu video nomor 1 dan seterusnya itu memiliki tema yang sama. Misalnya tentang musik. Kalian bisa lihat di situ sedang ada yang heboh, musiknya tentang apa. Itu hampir sama semuanya. Lalu misalnya ada tentang ulasan kasus tertentu yang sedang heboh. Ini juga sedang dibahas dan ada kejadian menggemparkan apa misalnya. Dari sana Anda bisa melihat kalau di YouTube pun ini juga berlaku tren ya. Dan dari tren itu Anda bisa mengambil atau mendulang viewer yang bisa lebih banyak. Oke? Ada dua cara untuk melihat tren yang terjadi pada YouTube, yaitu yang pertama dari fitur autocomplete yang ada dalam kolom pencarian, sebagaimana yang pernah saya contohkan pada dua video sebelumnya ya. Yang kedua, dengan langsung melihat tab tren ya, dan dibarengi dengan melihat Google Trend. Kadang apa yang heboh di media sosial dan juga dikenal atau di berita online ya, ini bisa juga diangkat menjadi sebuah niche yang bisa menguntungkan untuk mendulang atau meningkatkan viewer pada konten Anda. Jadi, membuat video atau mengkolase berbagai informasi dan gambar agar menjadi video yang tidak sembarangan ya dilakukan. Anda dan tentu saya juga mungkin bisa menciptakan tren tersendiri seperti apa yang dibuat oleh beberapa YouTuber. Namun, Anda bisa memanfaatkan tren itu untuk meningkatkan jumlah penonton dengan cepat. Saya pun akan belajar seperti itu. Oke? Berikutnya, yang ketiga, mengkoleksi kata kunci di Google. Nah, teman-teman, ada sekitar 20-40% traffic yang masuk di YouTube itu berasal dari
pencarian organik di Google. Mengingat porsi pencarian dari sana ini cukup besar, Anda juga disarankan menghimpun kata kunci yang banyak digunakan dan sesuai dengan niche yang sedang Anda kembangkan. Contohnya seperti apa? Kalian bisa lihat dalam video saya sebelumnya ya. Kita bisa dilihat di sini. Oke? Dengan kata kunci yang tepat, ini juga dapat menambah atau menjadikan konten Anda tren yang sedang terjadi. Optimasi bisa dilakukan dengan lebih mudah. Meski demikian, tentunya konten original ya tetap harus dibuat agar channel YouTube Anda ya tidak terkesan copy paste ya atau hanya meniru konten orang lain saja. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya, yaitu langkah yang kedua dari Search Engine Optimization YouTube, yakni membuat video dengan kualitas terbaik. Nantikan di channelnya Pak Akhir. Sampai jumpa lagi.